Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi geometri. Poin A, ada titik, garis, bidang pada ruang. Geometri adalah ilmu matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, posisi relatif, dan sifat ruang. Elemen-elemen pada geometri adalah titik, garis, dan bidang. Titik tidak memiliki definisi. Titik diberi nama dengan huruf kapital. Selanjutnya, aksioma atau postulat hubungan titik, garis, dan bidang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada garis. Garis hanya dapat dibentuk dari dua titik yang berbeda. Garis diberi nama dengan huruf kecil atau menyebut dua titik yang dilewati garis. Yang kedua, bidang. Bidang adalah sebuah luasan atau bidang datar dan hanya dapat dibentuk dari tiga titik berbeda, satu titik dan satu garis, dan dua garis yang berpotongan atau sejajar. Bidang diberi nama dengan huruf kecil atau menyebut minimal tiga titik yang terdapat pada bidang. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan poin B, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Pertama-tama kita akan mempelajari kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap garis, kita di sini lihat ada garis AB, titik P, dan titik Q. Untuk yang pertama, titik berada pada garis. Kita lihat titik P. Garis AB itu berada pada garis AB itu melalui titik P. Jadi kita bisa bilang titik P itu berada pada garis. Untuk yang kedua, titik berada di luar garis. Kita lihat titik Q. Titik Q ini berada pada luar garis AB. Sudah jelas ya? Karena garis itu tidak melalui titik. Selanjutnya kedudukan titik terhadap bidang. Kita lihat bidang ABCD dan titik P dan juga titik Q. Untuk yang pertama, titik berada pada bidang. Titik berada pada bidang karena yang A, bidang melalui titik. Yang B, titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Titik P ini berada pada garis AC yang ada di bidang itu. Yang kedua, titik berada di luar bidang. Kita lihat titik Q. Titik berada di luar bidang karena yang A, bidang tidak melalui titik. Yang B, titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu. Jadi titik Q ini tidak berada di garis seperti AC dan garis DB. Jadi kita bisa bilang titik Q itu berada di luar bidang. Selanjutnya, kita akan mempelajari kedudukan garis terhadap bidang. Bisa dilihat di gambarnya, ada bidang ABCD. Untuk yang pertama, garis berada pada bidang. Garis berada pada bidang karena itu ada dua titik yang dilalui garis pada bidang itu. Contohnya, ada garis AB, BC, CD, DA, AC, dan DB. Yang kedua, garis menembus atau memotong bidang. Garis menembus atau memotong bidang karena ada satu titik yang dilalui garis pada bidang itu, atau titik tembus. Kita bisa lihat garis PQ. Garis PQ itu adalah garis yang menembus atau memotong bidang. Untuk yang ketiga, garis sejajar dengan bidang. Garis sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang itu. Kita lihat garis RS. Garis RS ini sejajar dengan garis AC. Selanjutnya, hubungan antar garis. Yang pertama ada garis sejajar. Dua garis sejajar apabila A, tidak terbentuk titik perpotongan garis dan terletak pada bidang yang sama. Garisnya ini terletak pada bidang yang sama ABCD dan juga tidak terbentuk titik perpotongan garis. Lalu hanya dapat dibuat satu buah bidang garis tersebut. Untuk yang kedua, garis berpotongan. Dua garis berpotongan apabila A, terbentuk suatu titik perpotongan, juga suatu titik perpotongan, dan terletak pada bidang yang sama. Dua garis ini terletak pada bidang ABCD yang sama, dan juga terbentuk satu titik perpotongan. Yang B, hanya dapat dibuat satu buah bidang dari garis tersebut. Untuk yang ketiga, ada garis bersilangan. Dua garis bersilangan
apabila tidak terbentuk titik perpotongan garis dan tidak terletak pada bidang yang sama. Jadi ada dua bidang di sini, ABCD, dan EFGH. Jadi dua garis ini tidak terbentuk titik perpotongan dan juga tidak terletak pada bidang yang sama. Selanjutnya ada hubungan antar bidang. Bidang sejajar. Ini kan ada dua bidang ABCD dan EFGH. Dua bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan dari kedua bidang tersebut. Untuk yang kedua, bidang berpotongan. Dua bidang berpotongan apabila terdapat garis berpotongan bidang. Terdapat garis perpotongan bidang. Nih, CD ini adalah garis perpotongan bidangnya. Garis perpotongan bidang yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Ini kan ada dua nih, ABCD dan CD, FE nih. Jadi garis CD ini termasuk dari kedua bidang tersebut. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi titik dan garis pada bidang. Di sini ada penjelasan tentang proyeksi. Nah, yang pertama, proyeksi adalah penjatuhan atau pemindahan titik dan garis pada suatu bidang. Proyeksi dibuat dengan menjatuhkan titik atau titik pada garis tegak lurus terhadap bidang. Biasanya dilambangkan dengan tanda aksen. Dalam menjatuhkan garis tegak lurus bidang, keakuratan tidak diperhatikan karena tidak tahu bagaimana ukuran sudut yang tepat dalam perspektif ruang. Teman-teman bisa dilihat di sini ada beberapa contoh proyeksi. Nah, yang pertama, proyeksi T ke bidang alas. Nah, alas di sini adalah alas ABCD dengan proyeksi titik T ditarik ke alas ABCD. Nah, di sini contoh duanya sama dengan proyeksi A ke bidang TBC, dan saya lanjut saja ke contoh yang ketiga, yaitu proyeksi MN ke bidang ACGE. Nah, di sini bidang ACGE dengan garis MN dan juga proyeksinya M aksen ke N aksen. Dan selanjutnya adalah contoh yang keempat, proyeksi DG ke BDHF. Di sini kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat, yaitu BDHF dengan garis G ke D dan proyeksinya D ke G. Dah, mungkin sekian penjelasan tentang proyeksi titik dan garis pada bidang. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas soal yang pertama. Pada kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 8 cm, jarak titik E ke bidang BGD adalah, yang pertama, kita ketahui bahwa panjang rusuknya itu 8 cm. Sekarang kita disuruh mencari jarak dari titik E ke bidang BGD. Pertama kita gambar dulu bidang BGD-nya. Ini bidang BGD. Nah, ternyata bidang BGD itu adalah segitiga dan kita akan mencari jarak dari E ke bidang BGD ini. Untuk itu, di bidang BGD kita buat garis tengah seperti ini. Saya akan ibaratkan titik yang di bawah ini adalah O. Untuk mencari jarak dari E ke bidang BGD, kita harus menarik garis, tidak boleh sembarangan. Garisnya harus tegak lurus. Jadi kita tarik dari titik E ke bidang BGD tepat di tengah-tengah seperti ini sehingga tegak lurus. Sekarang untuk mengetahui jarak dari titik E ke BGD, kita perlu mengetahui beberapa panjang dari sisi-sisi bidang BGD. Sekarang saya akan mencari panjang dari garis GO. Caranya kita bisa lihat di sini.
terdapat segitiga siku-siku G, O, C. Ini saya akan gambar supaya terlihat jelas. Untuk mencari GO, kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Ini saya akan gambar segitiga GO-nya. Ini G, O, C. Kita akan mencari GO. Maka dari itu kita akan gunakan rumus Pitagoras. Panjang GC itu 8 cm dan panjang OC. Panjang OC itu kalau A ke C itu adalah diagonal bidang. A ke C itu adalah diagonal bidang. Dan rumus untuk diagonal bidang itu adalah A akar 2. A itu adalah panjang rusuknya. Maka diagonal dari kubus ini adalah 8, karena rusuknya 8, akar 2. Karena kita mencari OC, yaitu cuma setengahnya dari AC, maka kita kalikan 8 akar 2 setengah, atau setengahnya dari 8 akar 2. Berarti OC sama dengan setengah 8 akar 2, atau 4 akar 2. Sekarang kita masukkan angka-angkanya ke rumus. Kita mencari GO sama dengan akar GC kuadrat ditambah OC kuadrat. Yaitu GC kuadrat adalah 8 kuadrat ditambah OC kuadrat. OC tadi kita sudah cari, yaitu 4 akar 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 64 ditambah 4 pangkat 2 itu 16 dikali akar 2 pangkat 2 itu 2. Maka 64 ditambah 16 kali 2 hasilnya adalah 96 atau 4 akar 6. Sekarang kita sudah tahu panjang dari GO yaitu 4 akar 6. Sekarang kita bisa lihat lagi di kubus ini terdapat segitiga EGO, segitiga EGO. Nah, kita akan menggunakan segitiga EGO ini, lebih tepatnya menggunakan rumus perbandingan luas segitiga. Kita akan mencari panjang dari titik E, yaitu ini, ke sini. Dan akan saya lambangkan dengan huruf X. Jadi kita akan mencari panjang dari X. Saya akan gambarkan dulu segitiga EGO-nya supaya lebih mudah. Ini adalah segitiga EGO. Ini E, ini G, dan ini O. Kita akan mencari panjang dari titik E ke sini atau ke X. Nah, panjang dari E ke G itu kan diagonal bidang. Maka panjangnya adalah 8 akar 2. Dan dari G ke O itu tadi kita sudah cari, hasilnya adalah 4 akar 6. Nah, sekarang kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu 1/2 alas dikali tinggi. Kita bandingkan segitiga dengan alas yang ini dengan segitiga alas yang ini. Ini tingginya segitiga alas kedua. Maka 1/2 alas kali tinggi dibanding 1/2 alas kali tinggi. Alas segitiga yang pertama yaitu yang ini, dan tingginya itu yang kita cari. Berarti 1/2 alasnya 4 akar 6 dikali tingginya atau yang ditanyakan yaitu EX berbanding 1/2 alasnya yaitu yang ini 8 akar 2 dikali tingginya yang ini. Tingginya dari sini ke sini itu kan sama dengan rusuknya. Maka tingginya itu adalah 8 cm.
Ini bisa kita coret-coret. Nanti menghasilkan 4 akar 6 dikali EX sama dengan atau berbanding dengan 8. 8 dikali 8 itu 64 akar 2. Berarti untuk mencari EX itu sama dengan 64 akar 2 dibagi 4 akar 6. 64 dibagi 4 itu adalah 16. Dan berarti per akar 6 dibagi akar 2 itu akar 3. Nah, 16 per akar 3 itu sama-sama kita kali dengan akar 3. Kita rasionalkan. Berarti yang atas itu adalah 16 akar 3 dibagi 3 cm. Ini adalah hasilnya atau panjang EX. Jadi, saya tulis jadi di sini. Jadi, panjang EX adalah 16 per 3 akar 3 cm. Atau dapat menggunakan cara cepat yaitu 2 per 3A akar 3. Kita bisa masukkan A-nya dengan 8. 2 per 3 8 akar 3 atau 16 per 3 akar 3 cm. Sekian penyelesaian untuk soal nomor 1. Halo teman-teman, jadi sekarang saya akan menjawab soal nomor 2. Soalnya adalah gabungan bangun tersusun atas balok dan limas. Balok ABCD EFGH berukuran panjang, AB-nya 5 cm, AE-nya 8 cm, dan EH-nya 8 cm. 5 segi 4 beraturan mempunyai panjang rusuk tegak 6 cm. Tentukan jarak titik A dan titik T. Jadi penyelesaiannya, pertama kita cari terlebih dahulu diagonal bidang dari balok. Diagonal bidang dari AH. Kita cari terlebih dahulu. Diagonal bidang AH sama dengan AE kuadrat ditambah EH kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 64 sama dengan 128. Akar dari 128 adalah 8 akar 2. Lanjut, kita akan mencari titik O. Titik O adalah titik tengah dari diagonal bidang. Nih, di sini. Titik O. Jadi, AO sama dengan setengah dari AH. Setengah dari 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Selanjutnya kita akan mencari tinggi dari limas. Mencari tinggi. Kita akan cari tingginya. Tinggi limas. Tinggi limas.
tinggi limas ini sama dengan P. Jadi tinggi di sini T, di sini P. PT sama dengan akar dari BT nya kan 6. BT kuadrat dikurang BP kuadrat. Jadi BT-nya 6 kuadrat kurang, karena tadi ini sama, alasnya sama, jadi BP-nya sama dengan 4 akar 2 kuadrat. Sama dengan 36 dikurang 32 sama dengan 4. Akar dari 4 sama dengan 2. Lanjut, sekarang kita akan mencari tinggi. Kita akan mencari tinggi dari O ke T. Dari O ke T. Kita akan mencari dari titik O ke T. Tinggi OT sama dengan tinggi balok ditambah tinggi limas. Tinggi balok sudah diketahui yaitu 5 dan tinggi limasnya sudah diketahui yaitu 2. Maka tinggi balok 5 ditambah tinggi limasnya 2. Jadi sama dengan 7. Nah, sekarang kita akan mencari panjang AT-nya. Maka panjang AT sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah OT kuadrat. AO-nya sudah diketahui yaitu 4 akar 2 AO dan OT-nya sudah diketahui yaitu 7. Jadi AO-nya 4 akar 2 ditambah 7 akar 2. 7 pangkat 2. Sama dengan 4 akar 2 sama dengan 32 ditambah 7 pangkat 2 49. Jadi ditambah sama dengan 81. Akar dari 81 adalah 9. Maka jarak antara titik A
ke titik T ini sama dengan 9 cm. Selesai. Halo semuanya, jadi di sini saya akan membahas soal ketiga mengenai materi dimensi 3. Soalnya adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Jarak antara ruas garis HD dan EG adalah. Nah, di sini kita akan mendapatkan sebuah ilustrasi kubus ABCD EFGH. Di sini kita ketahui bahwa jarak antara ruas garis HD dengan EG sama dengan jarak antara titik H ke titik tengah dari garis EG. Di sini kita misalkan bahwa titik tengah tersebut adalah titik O. Maka kita akan mendapatkan sebuah segitiga EGH yang akan kita ilustrasikan sebagai berikut. Segitiga EGH dengan titik tengah di garis O akan menghasilkan sebuah segitiga siku-siku dengan siku-siku berada di titik O. Diketahui bahwa EH sama dengan 12 cm. Maka panjang diagonal ruang EG sama dengan S akar 2 sama dengan 12 akar 2 cm. Dengan persamaan tersebut kita akan menemukan panjang EO sama dengan setengah dari panjang EG sama dengan setengah dari 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus Pythagoras di mana HO sama dengan akar EH kuadrat dikurangi EO kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat sama dengan akar 144 dikurangi 72 sama dengan akar 72. Akar 72 sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, jadi jarak antara ruas garis HD dan EG adalah 6 akar 2 cm. Sekian pembahasan dari soal ketiga mengenai materi dimensi 3. Halo semuanya, saya akan menjelaskan soal keempat dari materi dimensi 3 atau geometri. Jadi soalnya adalah balok ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk AB 16 cm, BC 4 cm, dan GC 3 cm. Titik P terletak pada rusuk GH. Dengan perbandingan HP berbanding PG sama dengan 3:1. Tentukan jarak titik A dan titik P. Seperti yang kita ketahui, perbandingan HP berbanding PG adalah 3:1. Jadi, panjang HP adalah 3/4 dikali 16 sama dengan 12. Sedangkan panjang PG adalah 1/4 dikali 16 sama dengan 4. Selanjutnya, kita buat garis putus-putus dari titik P menuju titik A. Dan garis tegak lurus dari titik P menuju garis DC, yang kita misalkan dengan O. Selanjutnya, kita buat segitiga POA untuk memudahkan mencari nilai PA. Di sini kita terlebih dahulu mencari nilai OA.
dengan rumus akar OD kuadrat ditambah OA kuadrat, yaitu akar 12 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu akar 144 ditambah 16, akar 160, yaitu 4 akar 10. Selanjutnya kita mencari panjang PA dengan rumus akar PO kuadrat ditambah OA kuadrat, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 akar 10 kuadrat, sama dengan akar 9 ditambah 160, yaitu akar 169, yaitu 13 cm. Jadi jarak titik A dan titik P adalah 13 cm. Sekian pembahasan soal keempat pada materi geometri atau dimensi 3. Terima kasih.